Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama kita dengan saya Umar di acara webinar Saham Andalan. Untuk minggu ini eh, kita kedatangan tamu khusus, namanya Mas Alex Sukandar. Beliau dari Kurikulum Saham. Halo malam Mas Alex. Halo, malam Om Umar. Thank you sudah di-invite. Ya, yoi. Mas Alex ini orang lama, gila kalau orang baru masih kecil berarti kan, sudah besar soalnya. Mas Alex ini lama berkecimpung di dunia saham. Beliau juga memiliki berbagai macam gelar gitu ya, CSA dan kawan-kawannya, gitu, baik teknikal maupun fundamental. Nah ini kita mau bahas, kan ini marketnya masih volatile aja gitu ya, sideways gitu lah. Nanti mungkin Mas Alex akan membahas tentang strategi gimana caranya trading di saat market volatile begini. Hari ini juga kita didampingi sama narasumber dari Lotus, yaitu Mas Krisna. Malam Mas Krisna. Selamat malam, Pak Umar. Sehat Mas Krisna ya? Ya, Ya syukurnya. Mas Krisna. Mas Krisna juga nih kemarin gosip-gosipnya cuan banyak dari saham banking ya Mas ya? Saham banking yang big cap nggak kemana-mana ya sebetulnya ya. Yang bikin nggak kemana-mana betul. Gitu. Bankingnya apa nih? Bankingnya BEX. BEX masuk banking loh. PNBS banking loh. Ya, oke siap. Nanti Om dibahas, tenang aja. Terakhir kita juga punya narasumber teknikal kita, jenenge Mas Kuswara. Malam Mas Kus. Malam-malam. Ya sehat-sehat ya, mudah-mudahan hari ini. Jadi kalau kita market kan sebenarnya marketnya sideways aja ya, indeksnya. Kalau kita mau year to date itu ya begitu-gitu aja. Ada tuh sebenarnya ada di YouTube 9 bulan nggak kemana-mana. 9 bulan nggak kemana-mana. Tetapi sebenarnya yang walaupun indeksnya kemana-mana, tapi ada rotasi sektor. Jadi somehow memang indeksnya di situ aja, tapi ada sektor yang berotasi. Kemarin contohnya kalau zaman kemarin itu ada namanya call lari-larian gitu ya. Ketika call turun, gantian. Nah, gosipnya tuh kayak minggu ini akan ada CPO karena akibat dari efek cuaca dan supply tightening. Ini saya izinkan saya share sedikit ya, 5-10 menit buat share dari Global View. Ini kelihatan, guys? Kelihatan. Ya, udah kelihatan. Oke, kita mau bahas tentang ini kan kalau dibahas di judul ini global market struggling gitu. Mereka kayaknya tuh benar-benar struggle, berjuang gitu ya untuk bisa bertahan. Pertanyaannya akankah bursa lokal decoupling bisa berbeda sendiri gitu ya? Karena somehow kalau dilihat dari fundamentalnya Indonesia, inflasi kita sangat bagus, terjaga, growth-nya juga still jauh dari regional di atas gitu ya. Tapi kenapa somehow begini-begini aja marketnya gitu. Kalau bahasanya Om Kus tuh 9 bulan nggak kemana-mana indeksnya. Coba kita bahas tuh ya ini yang globalnya dulu. Topiknya adalah volatility. Jadi somehow indeksnya di situ aja, tapi ada beberapa sektor yang berotasi di sana. Gimana cara memilahnya aja. Ini ngomongin yang minggu lalu, saya cepat aja bahwa rising rate hit housing market masih seputar Fed rate yang naik dari 0,5 sampai ke 5,25, itu akan berimpact banyak sama housing market di US. Terus ada bank stress test gitu ya. Mereka juga bilang regional banks see more pain. Ada tambahan lagi setelah dari Amerika kusut, ada namanya crack in China economy, bounce back. Kita ngomongin banyak perlambatan di China. Gitu ya. Semua orang tuh selalu judulnya nih dari hari ke hari, dari minggu ke minggu itu sama. Bahwa kita mesti memahami bahwa ekonomi itu slowing down. Ini juga dari lokal bahwa permintaan
Jadi dari Amerikanya kurang bagus, Eropanya juga kusut, China-nya juga melemah. Kalau China melemah, maka Indonesia sebagai partner dagang itu terkena imbas kira-kira gitu ya. Dari mulai khususnya harga komoditi, main peak-nya itu batu bara yang melemah gitu. Terus ini ada yang kemarin tuh Bank Sentral China pangkas suku bunga. Jadi karena China itu melambat terus, dia mencoba memotong suku bunga supaya ekonominya tambah gerak gitu lah, kira-kira gitu. Jadi orang lebih pengen minjem ketimbang naruh di bank, makanya diturunin suku bunganya. But somehow per tadi sore kayaknya China malah deflasi, jadi belum ada pertumbuhan. Ini yang minggu ini. Kita mau bahas bahwa Wall Street Stress Barometer. Jadi ketika semua ngomongin suku bunga Amerika ini mau gimana nih, banyak gosip tentang Amerika tuh kusut gitu ya, tapi hasil dari itunya tesnya itu all big bank pas Fed stress itu. Terakhir juga kita di sama ini ada reorganisasi at UBS Credit Suisse bahwa proses M&A tersebut, merger akuisisi tersebut itu akan meninggalkan luka berupa pemangkasan besar-besaran dari pegawainya, atau ada big layoff gitu ya. Dihiasi juga sama Putin perihal Rusia Ukraine. Tapi yang menjadi bintangnya di sini kemarin, ketika Amerika itu sudah mempaus kemarin, maka terjadi orang hiruk pikuk gitu ya, orang bergembira bahwa rates itu sudah cukup gitu loh. But somehow kemarin dibuat satu statement lagi bahwa akan ada kenaikan lagi dari US, dari Fed rate di Amerika tadi ya. Tapi kalau sementara di Eropa itu ECB sudah confirm bahwa karena inflasinya masih terus naik dan masih jauh dari kata turun, maka kalau ECB itu terus naikin rate, itu akan menjadi fenomena ke depan. Kayaknya sih sebenarnya ceritanya masih sama-sama aja, dan itu enggak, kita udah ngomongin ini kan ini udah gini, judulnya tetap akan jatuh, masanya soft landing apa hard landing gitu loh. Orang mesti mengetahui bahwa kita ini ekonomi itu decelerate, sudah nggak ngomong ada akselerasi, sudah ngomongin jatuh ke bawah, tinggal seberapa kita bisa menghadapi itu dan bagaimana strateginya. Tapi ada yang bilang bahwa ekonomi has been resilient gitu ya. Nah ini terus keluar lagi kemarin tuh efek on inverted yield curve. Jangan lupa inverted yield curve itu ketika terjadi inversi atau kebalikan, di mana biasanya kalau suku bunga yield itu, kalau kita investasi di jangka pendek, maka harusnya yield-nya itu lebih kecil ketimbang yang jangka panjang. Kenapa? Karena kalau jangka pendek itu resikonya lebih kecil. Resiko sama return itu selalu inline gitu ya. Dan kalau kita mau investasi jangka panjang, biasanya itu yield-nya lebih besar. Tapi yang terjadi di inverted berarti resiko di jangka pendek dianggap lebih beresiko ketimbang jangka panjangnya. So itu inverted. Itu biasanya mengindikasikan resesi soon. Dan ini sudah lewat dari 12 bulan. Ini dari lokalnya, PMI manufaktur AS Juni turun, perkembangan ekonomi Cina juga melemah, data inflasi juga melemah. Kita bisa mengartikan banyak hal gitu, inflasi melemah gitu ya. Terakhir ada tensi AS Cina yang memanas. Ini yang mau kita bahas hari ini. Jadi beberapa narasumber kita di sini akan memberikan informasi ketika tahu berita itu sebenarnya silih berganti, tapi banyakkan yang kurang bagus. Kita menyimpulkan bahwa terjadi volatilitas di marketnya sideways, tinggal gimana caranya, strateginya. Yang perlu di note hari ini adalah globalnya itu ada ECB sama Fed rate, ada China weakening. Kalau is it time to buy, kalau buat mau beli itu bagaimana strategi yang mungkin nanti akan diulas sama Mas Alex Sukandar ya dari kurikulum saham. Dari Indonya itu yang menjadi momok sebenarnya hari ini adalah pergerakan IDR against USD. Somehow kita kemarin bukan mematok sih, terbiasa di bawah 15.000 gitu ya. Sekarang sudah di atas 15.000. Mau kemana sih arah USD mungkin akan dibahas oleh
Mas Kuswara, technically mau gimana. Sama terakhir ada, foreign flow juga akan dibahas sama Mas Alex. Sementara itu ada sektor rotation, sektor mana yang akan menjadi penopang indeks kita ke depannya. Demikian dari saya, what should we do? So abis ini akan dibahas oleh Mas Krishna, poin-poin fundamental apa yang perlu di-note. Waktu dan tempat Mas Krishna, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Umar. Jadi tadi kelihatannya sebentar, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Umar kayaknya sudah mencakup secara komprehensif ya, dari mulai globalnya sampai juga tadi sempat disinggung dari domestiknya. Ya, kalau rekan-rekan yang mengikuti webinar kita dari minggu-minggu sebelumnya, memang apa yang kita bahas itu masih seputar pergerakan ISG yang tadi juga sempat disinggung 9 bulan nggak kemana-mana, yaitu memang benar sekali ya. Kelihatan sekali, nggak usah di analisis, kalau lihat chartnya aja secara kasat mata udah memang kelihatan sih komposit itu udah benar-benar sideways ya, meskipun dalam jangka pendeknya ada kenaikan atau penurunan atau ada volatilitas, tapi tren jangka panjangnya kelihatan memang sideways. Dan ya, kita juga sempat membahas fenomena ini waktu di webinar awal. Ini memang sejak kemunculan Goto IPO ya, listing di Bursa Efek Indonesia, memang peta marketnya ya tiba-tiba berubah aja gitu ya. Jadi dia semacam menjadi kekuatan baru di market yang bisa berpengaruh, dan ditambah ada beberapa lagi yang sampai sekarang juga masih lumayan bertengger di atas, yaitu Bayan Resources ya. Itu benar-benar mengubah peta bursa kita secara keseluruhan, dan akhirnya bursa kita jadi seperti kayak apa ya, kayak neraca atau kayak timbangan kanan kiri, atau kayak ayunan di masa kecil kita kan, yang ada papan ungkit ya, papan ungkit. Jadi hanya begitu aja gitu. Ketika satu kubu sedang naik, kubu yang lainnya turun, kubu yang lain satunya lagi naik, yang satunya lagi turun, bergantian gitu. Jadi itu kalau di ilmu nggak fisika kemana-mana. namanya itu Bejana di ilmu berhubungan. fisika namanya bejana berhubungan, betul. Iya, bejana berhubungan. Jadi itu yang terjadi ya. Jadi kalau kita berusaha untuk menjadikan IHSG ini sebagai rujukan atau indikator investasi kita, ya pasti kita akan dikejar. Kan banyak saham yang kita lihat dalam 1 bulan terakhir ini, terutama kan Mei itu kan bulan yang terburuk ya. Mei saya rasa bulan yang terburuk. Jadi waktu di awal-awal bulan itu kan ya sudah banyak bermunculan tagar-tagar sell in May and go away, dan kita juga sempat membahas ini di beberapa topik webinar kita, dan itu ternyata kejadian. Ya, tapi untungnya benar-benar cuma Mei doang gitu ya. Begitu memasuki Juni, ya kita jadi ada angin segar ya, terutama ketika The Fed memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga lagi, dan juga ketika kita memutuskan untuk menyudahi status pandemi. Dan apalagi ya, ada satu sentimen lagi saya agak lupa, tapi intinya seperti itu. Dan kita lihat kan banyak saham di lapis kedua, ketiga yang menguat ya. Jadi hampir semua sektor sekarang digilir untuk menguat.
Tapi pada akhirnya sejarah itu kan membuktikan yang bisa bertahan nantinya kan tetap yang bisa membuktikan bahwa kinerjanya memang benar-benar baik ya. Dan kita sebentar lagi, ini kan sudah bulan Juli, sudah paruh ketiga bulan Juli sudah lewati ya. Nah, kita akan segera melihat rilis laporan keuangan emiten-emiten di kuartal kedua atau first half 2023 ya. ini yang akan membuktikan siapa sih sebenarnya emiten-emiten mana yang sebenarnya memang pantas untuk melanjutkan kenaikannya. Dikasih Ya, piagam. betul. Saya sih merasanya, ya kalau kita lihat denyut nadi perekonomian kita ya, yang kita rasakan sehari-hari, yang kita lihat secara kasat mata juga dari begitu begitu aktifnya geliat mobilitas masyarakat kita ya, itu kan seharusnya ekonomi kita yang benar-benar lagi ini ya, lagi bergairah gitu, Ya, meskipun betul. kalau orang finansial melihatnya, apalagi kalau ISG dijadikan rujukan ya kayaknya ekonomi kita kayaknya was-was aja terusnya. Padahal sebetulnya Tapi mall tuh rame banget loh, Mas. makanya dan dari dulu saya punya keyakinan bahwa salah satu indikator makro kita yang bisa menunjukkan makro kita benar-benar kuat itu dari sisi penjualan sepeda motor ya, roda 2 itu satu indikator nyata bahwa daya beli masyarakat memang lagi bagus gitu ya. Itu penjualan motor roda 2 kan sekarang dan juga roda 4. Luar biasanya kita nggak cuma roda 2 tapi juga roda 4 tuh lagi bagus-bagusnya ya. Lagi new high. Dan Gaikindo baru saja merevisi target penjualan mobil kita tahun ini yang tadinya mereka di awal tahun cuma prediksi bisa jual 950.000 unit, dinaikin jadi 1.050.000, jadi dinaikin 75.000. 75.000 tuh gede loh ya. Itu hampir kenaikan satu bulan penjualan sendiri itu. Jadi itu termasuk besar. Dan mungkin sebelum tutup tahun bisa jadi direvisi naik lagi kalau memang benar-benar penjualannya bagus beneran gitu kan. Tapi sama Astra biasa aja, Om ya. Nah, itu yang saya juga agak kecewa karena kebetulan sebagai pemegang saham Astra sudah 1 bulan terakhir ini ya nggak kemana-mana ya, gigit jari gitu ya. Di dalam tubuh Astra sendiri kalau kita mau kebetulan lagi disinggung Astra itu ya seperti apa yang terjadi seperti di market saat ini, ada karena Astra itu kan sebagai perusahaan holding company, di dalamnya ada unit-unit komoditasnya, ada United Tractor, ada Plantation, tapi juga ada otomotif yang lagi bagus. Jadi itu dua kekuatan yang seperti itu tadi, seperti seperti papan ungkit tadi, ya sama itu. Jadi Astra nggak kemana-mana, sama seperti ISG nggak kemana-mana nih. Kenapa nih? Ya karena di dalam tubuh Astra sendiri ada dua kubu yang saling berlawanan gitu. Ya akhirnya seperti itu. Tapi ada yang kayak autonya kan kita tahu sebagai perusahaan yang bergerak di bisnis spare part-nya itu kan luar biasa ya, karena diuntungkan dengan penjualan saham mobil dan sepeda motor yang meningkat, karena dia tidak hanya jualan part untuk saham atau untuk kendaraan-kendaraan second, tapi juga dia juga jual original manufacturing ke produsen-produsen untuk memenuhi kebutuhan spare part kendaraan baru ya.
satu hal yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Umar. Jadi dari semua, kalau kita perhatikan tadi kan sebetulnya nggak ada yang mengkhawatirkan dan Indonesia ya, hampir semua indikatornya bagus, inflasinya terus turun. Kita lihat juga, kita merasakan sendiri, nggak cuma sekedar indikator juga ekonomi kayaknya kok menggeliat gitu ya. Tapi nah ini nih yang agak bikin deg-degan nih nilai tukar rupiah kita. Kalau saya perhatikan persis semenjak pasca FOMC meeting 14 Juni kemarin, ya, waktu itu memang The Fed memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga, tapi kan dia mengatakan akan mengindikasikan kenaikan 2 kali lagi paling enggak. Itu Ya, betul. tiba-tiba penguatan rupiah tiba-tiba terhenti, terus langsung berbalik arah gitu kan. Ini kan kelihatan ya, yang tadi sempat menguat, menguat kan berarti dia turun ya, dia turun menguat, tiba-tiba trennya jadi melemah. Dan ini kalau tarik garis trendline-nya ya sudah menembus ininya nih, resistennya ya, yang harusnya bisa berhenti di sekitar 15.050-an, dia tembus. Ini mungkin nanti Pak Tapi om, Kuswara ini bisa. USD menguat against semua mata uang ya? Apa specifically Indonesia aja yang paling Indonesia yang besar? lebih ini. Kalau kita lihat itu enggak ya. Kalau kita lihat misalnya euro misalnya itu dua Oke. hari terakhir ini kita terus melemah gitu. Ini kan agak aneh. Ini berbeda banget sama yang terjadi di ISG. Biasanya ISG kalau rupiahnya melemah begini ya ISG-nya agak keder juga kan, biasanya ikutan melemah. Tapi kali ini ISG-nya Ya, dan ini juga beberapa kali terakhir kan ISG selalu bergerak berlawanan dengan bursa kawasan ya, global. Makanya kenapa kita angkat isu apakah fenomena pergerakan yang berlawan arah dari ISG ini bisa bertahan terus dan akhirnya kita bisa decoupling dari bursa global atau enggak itu. Ya, ini satu-satunya yang bikin mengkhawatirkan sekarang hanya ini nih, yang lainnya sih kayaknya rasanya udah enggak lagi ya. tapi Kalau Mas itu satu-satunya, tapi itu major loh, major betul hal. betul Karena betul. kalau udah ngomongin USD itu utang berantakan, yang punya utang gitu ya, itu akan ada hubungan sama Nah, export benar. import, trade balance gitu dan segala macamnya. Nah, tapi kan kita sebetulnya masih punya penjaga kipernya gitu kan, yang mana kelihatannya kayaknya belum beraksi nih bank sentral kita nih, Bank Indonesia yang biasanya agak sregep kok kali ini kayaknya seperti membiarkan nilai tukar rupiahnya ini ya 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 lagi diulur aja gitu ya, nggak tahu sampai kapan nih. Nah, karena tadi startnya kan dari FOMC ini ya, jadi melihatnya kita harus akhirnya membandingkan, rasanya sudah nggak ada spread lagi antara suku bunga bank sentral kita, BI rate kita dengan Fed fund rate-nya. Kalau nanti benar Fed fund rate-nya naik 2 kali lagi, kan berarti jadi 5,75. Sementara kita kan Bank Indonesia ini kan sudah di encourage untuk ayo dong turun kan sudah bertahannya udah cukup lama nih ya, sudah beberapa kali RDG, BI rate kita masih bertahan gitu. Yang naik sudah pasti enggak, tinggal berharap turunnya. Nah, di sisi lain the Fed-nya masih mau naik gitu kan, jadi ya udah spread lagi, udah nggak ada sensitif lagi yang bagi bagi trade ini jadi nggak menarik lagi kan. Mungkin ini bisa menjelaskan juga kenapa nilai tukar rupiah kita cenderung melemah gitu. Karena bagi pelaku kerja sudah nggak, rupiah kita udah nggak punya daya tarik lagi, udah nggak ada spread yang yang menawarkan kelebihan dibandingkan Fed fund rate gitu kan.
Nah, apalagi kalau sampai nanti misalnya BI rate turun. Nah, ini kan yang sangat berani ya bagi Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia memang serba salah. Kalau lihat lihat inflasi kita kan turun terus nih. Dari 6% sekarang udah tinggal 3,5%. Nggak ada alasan untuk BI rate naik ya, semata-mata hanya untuk menjaga menjaga daya saing kita dengan Dia. Fed Fund Rate gitu. Sementara sebetulnya inflasinya sebetulnya turun gitu kan. Nah, jadi serba dilema jadinya. Jadi yang akhirnya yang kita perlu perhatikan ya sampai sejauh mana kan nilai tukar rupiah kita ini melemah. Sampai ini menghambat potensi penguatan ISG kita. ISG kita kan sudah dikeroyok saham-saham lapis. Kalau dari sisi kuantitas kan jauh lebih banyak saham-saham yang menguat. Di 2 webinar sebelumnya kan saya juga sudah menyampaikan statistik ya. Ya, Jadi betul. memang lebih banyak saham yang menguat ketimbang yang turun gitu. Jumlah Jadi saham yang menguat memang betul. secara kuantitatif lebih banyak, tapi yang naik itu yang Tapi cere-cere gitu karena loh Mas ya, betul. yang gendut-gendut Jadi udah turun. dikeroyok sedemikian banyak pun ISG juga masih belum bisa kemana-mana. Jadi kita masih nungguin giant-nya ini bangun dari tidurnya gitu ya. Kalau dilihat kan kinerja perbankan kita, big caps kita kan sebenarnya bagus-bagus semua kan ya. Sangat fantastis gitu kan. Jadi even ketika 2022 kinerja perbankan kita itu sudah sangat sedemikian gemilangnya, tahun ini masih bisa tumbuh lagi, itu kan luar biasa. Misal BCA misalnya ya tahun lalu udah labanya naik 50%, tahun ini masih bisa naik 30% lagi, itu kan luar biasa. Mandiri demikian, BRI mungkin agak lebih slow, tapi kan masih bisa tumbuh, itu luar biasa. Nah, tenang. Jadi Nanti akan diinfokan apa sama yang Om Alex. iya, Ketika kita apa sih semua lagi bingung nih strateginya gimana nih, Om Alex akan membahas tuh habis ini. kan jadinya kita gemes gitu. Apa sih yang ditunggu gitu kan? Kenapa gitu? Kenapa nggak ikutan naik? Jadi mungkin nanti dari para narasumber kita yang lain bisa dapat insight lagi. Saya sendiri masih banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab begitu ya. Ya memang kita sih mungkin ya kalau kita trader ya trading aja gitu kan, nggak ada urusannya dengan ISG kemana, yang penting kita bisa dapat cuan ya itu nggak ada masalah ya. Tapi kan alangkah lebih indahnya gitu kan kalau misalnya saham-saham big caps-nya juga bisa mendampingi saham-saham small cap-nya untuk bersama-sama ikut naik. Iya. Jadi itu aja. Jadi nanti mungkin di next webinar kita akan coba lebih soroti lagi menjelang rilis laporan keuangan kuartal kedua ini, kira-kira saham-saham sektor mana yang masih bisa potensial untuk naik gitu ya. Sementara kali ini kita cukup sampai sini dulu. Oke. Dulu Pak Umar. Terima kasih banyak Mas Krisna. Ini tadi kita juga sebenarnya ini hal ini dialami sama semua orang. Jadi ketika mereka merasa banyak hal yang memberi kegalauan maksimal gitu ya. Tapi sejujurnya Om, itu aku di dalam sebulan terakhir lumayan lah tradingan, cukup oke. Karena memang kita area hitungannya jadi nggak ngomongin top down analisanya, tapi bottom up, artinya langsung stock picking-nya aja gitu loh. Ya, Nah, ini betul, Mas Alex betul. akan memberi strategi ketika di market dirasa sideways, kita mesti gimana sih nih gitu loh. Monggo Mas Alex Sukandar sebagai tokoh dari owner kurikulum saham waktu dan tempat. Thank you, Om Umar. Coba di share Sama-sama. screen-nya. Oke, sudah kelihatan ya, Om? Ya, Kelihatan Om. Oke, thank you ya Mas Krisna sama Om Umar paparan dari awal mengenai
view dari global makronya. Terus terima kasih juga atas kesempatan diundang oleh Lotus Andalan Sekuritas untuk bisa share sama-sama di sini. Mau disclaimer dulu ya bahwa materi hari ini murni untuk bahan diskusi aja. Jadi kalau misalnya ada yang kesebut atau gimana memang untuk bahan diskusi aja ya. Jangan dianggap serius, stock pickingnya dianggapnya benar-benar kode keras. Iya, siap. Oke. Pertama saya mau mereview dulu nih mengenai IHSG dari technical overview-nya, walaupun nanti dari Om Kusnya sendiri lebih detail lagi mengenai technical ya. Mungkin lebih enaknya saya langsung ke trading view yang biar bisa dicoret-coretnya lebih enak. Saya coba share screen, trading view. Oke. Ini trading view kalau saya lihat secara market structure dengan view besar, dengan view besar ini kalau melihat dari Februari 2018, ini sebenarnya ada demand zone yang cukup kuat di sini nih. Kalau kita melihat dari demand zone yang seperti ini, anggaplah kita tarik high tertinggi yang pernah dicapai selama ini setelah melewati market structure itu adalah yang atas ini, dan area low-nya itu adalah yang ini. Jadi bisa disimpulkan memang sejak dari Maret 2022 kemarin sampai per hari ini market IHSG masih masuk ke dalam area sideways besar ya. Ini sideways besarnya di sini nih. Area yang garis atas dan garis bawah. Jadi kalau misalnya sekarang itu dalam sideways besar ini, ternyata IHSG itu bergerak dalam sideways yang lebih kecil lagi. Jadi udah kayak film Inception ya, sideways di dalam sideways. Oke. Ini saya coba terakhir yang ini. Mungkin untuk membedakannya saya coba kasih yang lebih tebal, yang sideways kecilnya. Nah, ini sideways kecilnya. Jadi dalam sideways besar, ini sekarang kita lagi masuk di sideways kecilnya. Kebayang ya? Jadi sideways di dalam sideways itu memang menjenuhkan banget gitu. Sebenarnya simpelnya kalau saya yakin para trader atau bahkan yang mengerti technical basic sekalipun pasti paham mengenai pembacaan candlestick ya. Candlestick open, high, low, close itu kan udah pada umumnya. Nah, saya pengen coba bagi tips untuk gimana sih kita bisa melihat gambar psikologi market yang terjadi dalam chart. Karena dalam chart itu tergambarkan banget ya psikologi fear and greed para pelaku pasar yang di mana. Nah, kalau saya berfokus sama sideways kecil ini, anggap saya mau bikin zigzagnya ya, zigzag sederhana aja. Dari sini, sini, sini. Ini patahan-patahan swingnya ya. Nah, terakhir di sini nih, closingnya di sini dah. Berarti saya mau ambil batasannya itu terakhir, high yang terakhir itu ada di sini, dan hari ini di sini. Nah, dari range yang saya tandain ini, saya pengen menggambarkan psikologi marketnya itu seperti apa. Berarti kalau saya mau ingin menggambarkan secara candlestick-nya, berarti high-nya itu ada di sini. Saya kasih high. Kemudian copy paste. Low-nya itu ada di paling bawah sini. Low. Nah, karena saya range-nya ada dari sini, berarti high ini adalah sama dengan harga open. Dan hari ini closing di 6731. 6731. Anggap di sini. Ini berarti adalah close. Close saat ini. Nah, kalau kayak begini, kita sudah bisa menggambarkan psikologi secara candlestick-nya seperti apa. Saya ambil contoh, saya kotakin aja ya, biar lebih jelas. Open dan high di sini, close di sini. Berarti harga close lebih rendah daripada harga open, berarti diwakili dengan candle merah, dan jarum lower shadow-nya sampai ke sini.
Nah, jadi range yang saya gambar ini diwakili dengan satu gambar candlestick di mana tekanan jual itu memang masih tinggi ya, dari sini sampai ke sini. Lain cerita nanti kalau misal pergerakan IHSG itu menguat misalnya menguat begini gini. Nah, sehingga akhirnya membentuk sebuah candle hammer. Dan itu belum terjadi ya. Dan saya berharapnya nanti pergerakan IHSG itu bisa sampai ke atas hingga akhirnya itu dia berubah jadi warna candle hijau. Jadi ketika memang nanti pergerakan IHSG sudah di atas keluar dari sideways kecilnya, itu baru kita boleh mode agresif. Karena targetnya paling tidak ke resisten sideways besarnya, setidaknya itu. Tetapi jika ini belum terjadi, ya jangan berharap besar dulu ya. Jadi psikologi marketnya sekarang masih seperti ini secara candlenya. Nah, nyambung lagi, saya lanjutkan ke dalam materi. Sekarang kalau misalnya dalam sideways itu, sebenarnya kan seperti yang tadi sudah disinggung juga sama Mas Krisna ya. Sebenarnya yang kenaikan, yang saham-saham yang memiliki kenaikan itu sebenarnya lebih banyak, tapi nggak kuat ngangkat lah IHSG-nya. Biasanya yang saya lakukan itu dengan screening money flow, di mana terjadi money inflow yang cukup besar sehingga berpotensi memiliki chance-nya itu lebih baik ketimbang tidak melihat money flow sama sekali gitu intinya. Cuma fenomenanya memang menakjubkan juga ya, kayak hari ini volume di mana bolak-balik banyak ada di NATO Boga. Padahal kalau kita lihat di chartnya, saya coba lanjut ke chart ya. Volumenya itu rapi ya. Tahu sama Itu ya tahu Om ya. Alek ya. Kalau kita perhatiin itu mirip-mirip kayak market makernya Rimo sama Mirex tuh. Nah, itu dia. Cuman kita nggak sebut nama ya. Betul. Nggak boleh sebut nama, Bos, itu. Jadi tahu sama tahu aja ya. Kalau kita lihat terlalu rapi gitu untuk NATO Boga, makanya lebih baik skip aja lah untuk NATO Boga. Nah, kalau dari money flow memang yang menarik itu seperti Om Umar tadi udah singgung juga mengenai CPO. Contoh kayak misalnya Ali ya. Sama Ali ini baru tidak terlalu besar ya. Inflow-nya itu masih belum terlalu signifikan. Walaupun secara chart-nya memang sudah oke secara teknikalnya. Namun kalau misalnya di-combine antara technical sudah oke dengan money flow yang oke, saya lebih prefer contohnya LSIP. LSIP ini sudah kelihatan banget ya, dia punya money flow-nya cukup serius. Ini kalau saya tekin, ini indikator money flow-nya ya. Nah, udah 1 minggu lebih ya, dia terjadi akumulasi inflow. Ini juga sudah mulai penetrasi ke atas. Jadi LSIP ini memang oke untuk dimasukin watchlist. Ini kalau kita bicara daily ya, daily time frame. Kemudian ada juga TAPG. TAPG juga cukup menarik. Ini lumayan angkanya lumayan serius ya secara angka money flow-nya. Ini pun juga menarik. Terjadi inflow bisa dilihat di sini ya. Inflow-nya pun cukup menarik. Dan ada saham-saham CPO lainnya, tapi saya tidak rekomen karena nggak serius angkanya. Jadi kadang juga bid offer-nya juga nggak terlalu banyak likuiditasnya. Jadi saya lebih prefer kalau bicara CPO ya dua ini. Nah, saya akan lanjut lagi. Jadi Goskonya Om Umar nggak jalan ya. Kalau ada yang lebih besar likuiditasnya, coba inilah yang lebih besar dulu aja. Ya, Dia mentionnya kalau nanya Om Ali nyampe mana ya kan. Yang dihajarnya Gosko. Biasanya gitu. iya. Itu sudah trik itu. Namanya juga anak-anak, Bos. Lagi lucu-lucunya ya. Oke, sekarang saya mau bahas mengenai tadi sudah ke money flow dan foreign flow. Nah, sayangnya sepi banget ya foreign flow kita dan cukup
Cukup menyedihkan Om juga. Alex, sorry Om Alex, Ya, sebentar, aku potong sebentar. ya. Ini saya mute sebentar, nanti Mm. dinyalain sendiri ya. Oke, Sebentar, oke. sebentar. Lagi Ya lagi udah, oke, monggo. Cek. Indomie udah matang ya Om Aman, ya? Halo? aman Om, Enggak. udah kedengeran. Siap, lanjut. Sip. Nah, sekarang kalau bahas dari foreign flow. Jadi kalau tadi money flow itu sebenarnya melihat akumulasi inflow uang besar tanpa membeda-bedakan mana foreign, mana domestik. Jadi gabungan lah. Toh juga pada akhir ternyata foreign flow-nya nggak gede-gede amat gitu. Kalau lihat di list di sini, yang paling mimpin cuma Astra sama film, ASI dan film. Yang Ya, benar-benar film menonjol Indonesia ya, gitu. Kak. Iya, sama film. Memang film pun juga secara money flow juga oke. Kalau bisa saya share screen lagi ya, yang chartnya. Film. Nah, film itu sudah oke sejak dari awal April ya, money flow dia. Terlepas dari itu domestik ataupun foreign flow, karena secara keseluruhan money flow dia cukup serius karena sudah hampir 2 bulan dia ada inflow 700 miliar yang ada di dalam saham film ini. Jadi kalau bicara benar-benar spesifik mengenai foreign flow, kurang menarik menurut saya. Dan memang belum ada yang signifikan gitu akumulasi dari foreign flow-nya. Balik lagi. Nah, menyambung ke soal tadi yang mengenai kita adalah pergerakan IHSG itu lagi sideways di dalam sideways besar. Sebenarnya yang perlu jeli dari kita sebagai trader ya, apalagi terutama untuk yang ingin mencari income atau omset lah ya, harian. Kalau bisa secepat mungkin bisa ketahuan profitnya adalah kita harus mengetahui timing setiap opportunity. Saya mewakili gambar ini, misalnya seperti kayak ada gambar ini. Ada seekor anjing berharap pengen terbang, seekor ikan berharap pengen berjalan, terus seekor burung ingin berharap berenang. Lalu nengok ke angsa, angsa itu bisa melakukan semuanya. Jadi yang saya ingin wakilkan dari gambar ini adalah kita harus jeli kapan kita untuk melakukan fast trading, kapan kita untuk melakukan swing trading, dan kapan untuk melakukan invest. Nah, karena kita sekarang lagi sideways di dalam sideways, sekarang itu sebenarnya timingnya untuk fast trading. Jadi sejak sideways itu sebenarnya kita oke lah entry saham, tapi nggak bisa berharap muluk-muluk profitnya itu seperti profitnya swing. Karena begitu naik nanti turun lagi ya, karena marketnya memang lagi turun naik gitu, lagi sideways. Nah, sayangnya menurut saya masih banyak sekali trader yang menghitung risiko dalam fast trading itu agak misleading ya. Dalam artian gini, saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh langsung. Saya langsung ke chat lagi ya. Saya ambil contoh saham S Hardware. Kriteria saya dalam melakukan fast trading adalah di daily time frame-nya dia itu sudah aman, dalam artian dia sudah breakout dari market structure-nya. Jadi garis tebal biru ini mewakili market structure yang sudah aman, dalam artian sudah breakout ya. Jadi secara psikologi marketnya pun dia sini sudah ada tekanan beli ya, tekanan buy yang sangat bagus. Jadi kalau misalnya saya singgung lagi soal tadi penggambaran psikologi market dalam bentuk candlestick-nya, saya ngambilnya dari sini sampai per hari ini misalnya ya. Nah, ini kan ketahuan ya, ini open. Udah hammer nih ya jatuhnya Ya, pasti ya. yes. Om Umar langsung cepat ya mata yang ngelihat ya. Tumben. Ya, karena di sini open, low, high-nya di sini, close-nya sekarang di sini. Berarti udah kayak hammer ya, hammer bahkan seperti kayak body pin bar. Dan itu sudah oke. Nah, kalau kriteria daily sini sudah oke, maka untuk fast trading-nya saya masuk ke time frame yang 1 jam. Time frame 1 jam pun saya nunggu tanda-tanda adanya breakout dulu. Nah, di sini sudah terjadi breakout ya di candle ini. Ini masuk kriteria untuk fast trading.
Nah, kembali lagi soal menghitung risiko tadi. Ketika di sini sudah breakout, anggaplah saya baru masuk hari ini ya, di closing di harga 710. Stop loss-nya di mana? Di garis yang putus-putus ini sebagai invalidation line-nya. Jadi breakout-nya ini akan menjadi palsu ketika harga nanti bergerak membuat low lebih baru lagi. Nah, maka di situ sebagai batasan stop loss-nya. Jadi kalau saya hitung, dari saya entry di 710 Oke, sampai paham. ke stop Ini loss, mau berarti balik dari hammer jadi shooting star gitu ya jatuhnya ya. ya kalau secara psikologinya iya. Jadi kita mau batasin lah risikonya misalnya. Di sini kan terlihat sekitar 11% ya, 12% ya risikonya ya. Nah, kebanyakan dari trader yang saya temui ya, misalnya punya budget 100 juta. Punya budget 100 juta, terus anggaplah dia nggak all in ya. Dia masuk misalnya random aja, 60 juta deh. Masuk 60 juta di Access ini. Buy Access. Sisanya 40 juta dia standby buat nanti kalau cari misalnya saham yang opportunity lain. Tapi trader ini tidak memperhitungkan bahwa dari 60 juta ini, risiko 12% itu nyata loh. 60 juta dikurang 12% pasti langsung berasa ya. Nah, padahal yang sebenarnya harus kita lakukan dalam mengantisipasi risiko dari fast trading ini adalah kita batasi risk per trade-nya. Jadi, misalnya dari 100 juta ini, saya cuma mau loss misalnya 2,5 juta aja. Berarti, berapapun persentase dari entry buy sampai ke stop loss, pokoknya saya mau cut loss-nya senilai 2,5 juta. Berapapun itu persentase jarak dari entry ke stop loss. Contoh ya. Jadi saya bikin Excel sederhana, Microsoft Excel sederhana. Saya masukin modal 100 juta. Risk tolerance-nya misalnya tadi ya 2,5 juta. Jadi saya mau pokoknya kalau saya cut loss sampai ke batas stop loss tadi adalah senilai 2,5 juta. Buy price-nya tadi last price-nya di 710 saham ACS. Stop loss-nya di 625. Maka di sini terkalkulasi bahwa jumlahnya lot yang harus saya beli ada 294 lot. Jadi saya beli cukup 20,8 juta aja. Ketika cut loss, yang hilang adalah senilai 2,5 jutanya. Jadi, dia yang di cap itu amount-nya ya. Betul, betul. Jadi kita nggak, kadang gini, secara teknikal sebenarnya dia masih aman. Tapi kadang ada yang bilang, wah itu kejauhan stop loss-nya. Masa stop loss-nya bisa sampai 25%? Padahal secara teknikal sebenarnya itu masih aman bergeraknya. Walaupun sudah floating 20% sekalipun, secara teknikal masih aman. Saya ambil contoh. Ini contoh yang terjadi ya. Saya buka lagi. Contohnya itu adalah saham ASA. Jadi ini terjadi ya, kejadian. Nah ini ya. Ketika dia di sini breakout, kalau dia entry buy di sini, maka level invalidation-nya adalah yang biru bawah. Ternyata dia bergerak, tidak membuat low lebih rendah, dia malah langsung terbang. Padahal kalau kita hitung risiko dari kita entry dia breakout, sampai ke titik low dia koreksi, 30% lebih. Secara teknikal aman loh, dia itu breakout-nya nggak palsu loh. Tapi karena ini risiko terlalu besar 30%, akhirnya mungkin orang-orang yang sudah entry di breakout, akhirnya cut loss di sini. Di sini dia udah hilang barang. Nah, tapi dengan cara kita lock dari risk per trade-nya seperti tadi, mau 30% sekalipun saya batasi 2,5 juta aja. Dan itu akhirnya menyelamatkan tradingnya saya. Aset. Oke. Betul. Gitu. Om, saya potong sedikit boleh nggak? Ya, ya. Tapi kan gini, this is what I have in mind ya. Kalau ngomongin short term itu artinya ditongkrongin
Jadi Enggak. orang beli apa enggak, correct me if I'm wrong nanti ya. Oke. Bahwa yang kadang orang mikir kalau namanya trading short term itu ya berarti habis beli dilihatin tuh monitor gitu loh. Tapi Om Alex ini selalu punya namanya stop loss gitu ya. Jadi kalau udah punya posisi, pastikan di-secure untuk bisa tetap terjaga likuiditas cash-nya kalau kenapa-napa gitu ya Om ya. Ya. Yang kedua, ini kan market sideways buat orang-orang yang sudah tidak muda lagi seperti saya contohnya. Kita tuh agak-agak, aduh, kita mau beli yang nyaman gitu loh. Jadi cari-cari yang bisa beli diem gitu loh. Akhirnya kan aku pribadi geser ke FR, Mas. FR, karena beli bonds akhirnya gitu loh. Karena kalau beli saham tuh kayaknya begini-gini aja gitu. Kalau bonds kan masih ada masuk duit ke kita gitu loh. Ini kan lebih kepada segmen muda gitu ya, kurang lebih apa enggak? Apa salah nih? Atau rekomendasi sebenarnya kalau kita mau bisa tetap make money di saham sideways ini, ya begini caranya gitu ya? Jadi sebenarnya pada intinya sih tetap kan ujung-ujungnya kan diversifikasi Om ya. Jadi saya tadi ambil contoh pun misalnya tadi modal 1 juta itu bukan berarti benar-benar modal total equity kita, keseluruhan aset kita tuh 1 juta, bukan ya. Jadi tetap ada diversifikasi. Misalnya saya punya 1M tapi memang 10% alokasinya saya alokasikan untuk fast trading. Jadi tadi adalah 10% dari si 1M. Sebenarnya sah-sah aja kalau tipe-tipe yang cuma 1M tuh kayak lega gitu Om. 1M lega. Kita udah budgetnya cuma 15 juta gitu loh. Memang tipe-tipe yang konservatif sekalipun misalnya dia mau cari aman, dia mau lari ke bonds, ke reksadana pendapatan tetap, nggak mau cari yang risiko gede pun nggak apa-apa. Tetapi sebenarnya dianjurkan jika memang ingin growth ya, minimal growth ya, jangan stagnan gitu. Growth itu kan dalam artian kan sudah pasti mengalahkan inflasi ya Om ya. Kalau stagnan kan ibaratnya bisa kayak pas-pasan, impas, tergerus sama inflasinya jadi pas-pasan. Tapi kalau mau growth, minimal itu kalau di dalam teori modern, portofolio modern, jika ingin growth itu memang minimal harus ada alokasi yang ke level yang lebih agresif. Tapi alokasinya nggak harus besar. Nggak harus besar. Jadi kayak kalau tadi, kita punya pie chart portfolio, ya, itu ya ada yang sehat, ada yang begini, tapi ujungnya tuh biasanya buat nyari cuan itu ada di porsi kecil dari portofolionya gitu ya. Iya. Padahal tadi udah kita alokasikan kecil pun kita batasi lagi risk per trade-nya yang tadi itu. Iya, jadi akan jauh lebih aman. Jadi misalnya gini ya, saya punya alokasi misalnya 60% saham saya di saham-saham yang long term yang bisa mendapatkan dividen rutin. Misalnya ternyata dividen rutin in total secara aset saya dapatnya 15%. 15% setahun misalnya ya. Jadi saya dalam fast trading seperti tadi dengan mode agresif yang tadi, walaupun tetap dibatasin risiko ya, market gonjang-ganjing kayak gimana pun saya sudah ke-lock sama income yang dari dividen 15% per tahun itu. Oke, jadi buffernya itu ada di dividen tadi ya. Iya. Gitu. Jadi ya mantap. Psikologi nggak akan terganggu sama sekali gitu, market mau turun naik kayak gimana. Intinya benar dari pengelolaan dari si money management-nya dulu sih yang paling penting. Siap. Gitu. Oke ya. Saya Om Umar nggak suka dividen ya. Padahal MNC mau bagi dividen loh Om Umar. Ada apa? MNC bagi aja. lanjut Om Alex. Oke, ini aplikasinya bisa diambil ya di sini di enigmacurriculumsaham.com di halaman paling bawah. Nah, ini beberapa saham pilihan sih yang menurut saya secara fast trading-nya oke sih. Fast trading di sini definisinya jangan diartikan beli pagi jual sore atau beli sore jual besok paginya ya. Tapi ini karena pakai time frame 1 jam sudah cukup oke lah. Ada yang bisa sampai 7 hari, ada yang bisa sampai 3 hari sudah oke gitu, sudah kelihatan lah. Ini ada S Hardware, terus kemudian ada Adi Karya, karena dia secara daily-nya sudah major breakout, dan ini saya ambil time frame lebih kecilnya di H1-nya pun sudah breakout juga.
Terus ada BSDE. Di sini ada NRG. Terus ada Indi walaupun masih termasuk minor ya ini ya. Karena dia sebenarnya impulsnya itu masih impuls yang bearish. Tapi untuk karena ini kategorinya fast trading masih termasuk oke lah Indi. Oke. Kemudian ada Mitra Adi Perkasa, Sumarekon. Nah, sudah itu terakhir. Dan setiap saya kasih kayak misalnya invalidation line as stop loss ini dihitung berapa persentase dan digunakan dan menggunakan yang budget kalkulator tadi. Itu saya rasa udah pasti aman sih dalam melakukan Ya, fast trading. komandan. Oke. Gitu sih, Om Umar. Oke, Om Alek dari Kurikulum Saham, terima kasih banyak nih. Ini Thank you. kita dapat insight dahsyat nih hari ini gitu ya. Eh, Jangan lupa kawan-kawan yang mau itu bisa lihat Instagram dan itunya YouTube Kurikulum Saham ya, buat yang mau belajar lebih dalam juga. Setelah ini kita geser ke narasumber terakhir kita, Om Kuswara, perihal stock pick dari sisi Mas. Om Kus mau bahas waktu dan tempat, dipersilakan. Monggo Om Kus. Sebentar ya. Oke. Berapa? 3 menit ya? 31 menit masih ada Om. 31 menit. Tumben dikasih panjang. Oke, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke. Tadi udah dijelasin ya komposit ya, IHSG ya, Om Alek. Tapi kita lihat dulu aja ya. Lupa matiin. Oke, trading view. Aja tunggal. Om, ini boleh langsung dikasih ke market apa enggak? Tanya jawabnya apa nanti aja? Sambil tanya jawab, aku bisa sambil jawab juga. Oke. Ya, kita Q&A aja, interaktif. Tadi juga udah dijelasin juga ya dari apa ya, supply and demand dari terhadap IHSG sama Om Alex. Sebenarnya power demand-nya memang saat ini aku juga melihatnya masih belum ada ya, local fund khususnya ya, yang belum ada untuk demand-nya masih kurang kuat. Dibilang supply juga nggak supply, tapi demand-nya yang nggak ada nih ya, di IHSG. Karena kenapa? 1 minggu 2 minggu terakhir ini IHSG ini liquidity-nya itu di bawah 9 triliun atau di bawah 10 triliun. Big cap-nya juga ya dibilang bearish enggak, kayak si Mandiri, BCA, BRI. Di situ-situ aja masih di area support ya. BRI-nya di area support. Kalau dari ininya dia ada pola apa namanya? Flag pattern ya, bisa jadi ya BBRI. Ini salah satu besok jadi stock pick-nya Lotus Andalan Morning Peak. Selama dia nggak jebol 5200-nya sih masih oke ya untuk BRI ya. Yang waspada itu kan kalau dia turun dari 5250-nya. Jadi kalau di sini aku ngelihatnya masih setui aja ya. Habis dia kemarin rally, habis bikin ATH 2 kali. Begitu juga mandirinya juga sama ya. Mungkin teman-teman yang punya mandiri ini ada yang bilang mau punya cita-cita atau enggak sih, kan ada yang bilang kayak gitu. Ini kayak bocah memang fasenya fase sideways, tapi kalau teman-teman bisa manfaatin kayak cuan 2%, 3% sih masih bisa ya. Belinya buy on weakness kayak flip level di bawah 5125, di bawah 5125 kayak 5100, kena 5050 udah langsung TP di sini aja kan, artinya udah dapat 4% gitu. Tinggal yang tadi Om Alek bilang, mau nggak realisasi, resikonya ada nggak? Oke lah, misalnya di sini dapat 4%, biasanya resikonya 1:2. Kalaupun nyangkut, ya udahlah nyangkut di Mandiri gitu ya. Tuh, resikonya juga 1:2 gitu ya, nggak terlalu ini juga. Setiap di bawah 4, bahkan kalau di 4.900 sekian sendiri udah banyak yang counter buy kalau Mandiri. Jadi kalau pengen trading ini ya masih di blue chipnya kayak Mandiri, BCA juga sama. Saya ngeliatnya juga ya, di BCA-nya juga sama. Malah ada polarizing wedge ya untuk si BCA. Ini area-area support lagi BCA-nya itu sendiri, big cap-nya.
Jadi memang flow-nya juga emang nggak kemana-mana. Ya udahlah ya. Kalau pengen ini juga saya perhatiin behavior-nya ini memang lagi diajak diajak ngebut nih. Biasanya kita kan jogging lari itu ya, jogging lari santai. Nah sekarang market dari year to date-nya ini yang diajak ngebut nih yang saham-saham kayak gini nih, yang saham-sahamnya yang track record-nya tiba-tiba ada ledakan volume, tiba-tiba besok Iya, 1-2 hari iya. nggak ada gitu. Besok volumenya hilang. Baru kayak contoh kayak kemarin Oh, kirain ngomongin atau Toba tadi bukan ya? nah, Baru mau ngomong baru Toba. mau ngomong Toba ya kan. Gue lari-larian, Ya kejar-kejaran, tahu apa ya hilang. kan hari ini kan kemarin kan sempat auto reject atas ya kan tiba-tiba turun di unlock auto reject atasnya turun dari 480 hari ini ada distribusinya lagi. Secara market strukturnya dia untuk jangka pendeknya udah break. Dynamicnya juga dia udah di atas moving average-nya. Cuman ini gimana sih market ya kan pasti bertanya-tanya boleh masuk di berapa. Nah ini yang dimanfaatin yang kata kita bilang ini sama Om Alek, memang kita lagi nggak bisa untuk biasanya nge-swing bisa untung katakan 20%, 25%. Karena volume perdagangan IHSG-nya sendiri sepi gitu ya. Demand-nya yang nggak ada, demand-nya kalau retail yang ngangkat IHSG kayaknya agak sulit. Yang IHSG ini kan masih dominasi blue chip-nya sendiri itu ya dominasinya masih asing. Institusi dalam negerinya atau lokal fund-nya sendiri mereka masih pada banyak di obligasi. Kayak tadi saya ngelihat Betul. sebenarnya sih bukan ranah saya yang harusnya sih ini yang punya sertifikasi CIB ya. Certified apa Financial Bank ya. Siapa Om Umar ya kalau nggak salah ya. Investment banking itu, Oh, Bos. banking. Oke. Di sini yield-nya 5 tahun naik. Yang di apa bukan ini Jasa Marga, sorry. Mana tadi? Tadi saya ngelihat di 3 tahunnya ini turunnya lumayan cukup ini ya. Ini 30 tahun. 15 tahunnya juga naik ya. Lalu di sini berapa? 20 tahunnya juga naik yield-nya ya. Rata-rata yang jangka panjangnya pada naik, cuman yang jangka pendeknya yang turun. Oh, tadi jangka pendeknya sempat turun tuh ya, tapi ditarik lagi naik pas tutupan. Oke. 3 tahunnya tadi sempat ini ya, sempat 5,2% gitu. Itu salah pencet biasanya, Bos. Salah enter ya. Salah enter. Lalu kalau dilihat dari market global kayak SPX-nya sendiri ya atau S&P 500 ini karena ngelihat jelang data-data CPI besok nih ini bisa dibilang masih bisa bullish ya hanya aja dia sideways terbatas masih bisa bikin kayak flag pattern dari SPX-nya yang agak sedikit ini mungkin yang tertekan ini di Nasdaq-nya kalau aku ngelihatnya ya. Nasdaq-nya kan karena udah rally dari bulan Maret April ya perihal Betul. saham-saham Teknobase ya. Teknobase. Saya ngelihatnya agak sedikit khawatir ya kalau dia pun dia menjadi konfirmasi double top-nya dia koreksinya ya wajarnya sih 1425 ini juga udah kita wanti-wanti 1 bulan terakhir mungkin Nasdaq-nya capek rally akan diganti SPX. SPX-nya yang bergerak karena SPX itu kan apa ya 500 saham penggerak apa namanya Dow Jones. Kalau di kita LQ45 lah atau indeks 80-nya gitu ya. Lalu Dow Jones-nya atau DJI-nya sendiri aku ngelihat di sini ya sama kayak IHSG ya, nggak kemana-mana. Jadi masih sideways ranging-nya juga dari sejak awal tahun kemarin juga hampir sama kayak IHSG ada koreksi. Sekarang ada kenaikan juga ya masih sideways aja. Jadi nggak kemana-mana. Jadi kita masih punya temen lah ya sideways-nya. Nasdaq-nya apa Dow Jones-nya sideways, IHSG-nya juga sideways. Tapi di sini memang kalau pola triangle ini sifatnya kan lebih netral ya, enggak apa ya, enggak bullish, enggak bearish, tapi saya ngelihatnya ada peluang dia menjadi rising wedge aja ya untuk si Dow Jones-nya.
Tinggal apa nih kira-kira nih, mungkin Biden jadi presiden lagi atau Om Umar yang jadi presiden lagi, ya kita doain aja yang terbaik ya. Tapi di sini ngelihatnya ada rising wedge ya untuk si Dow Jones-nya itu sendiri. Sebelum kita ke saham, tadi diminta untuk CPO-nya. Sebelum CPO kita lari ke ininya dulu ya, apa namanya, rupiah. Tadi ada rupiah, saya ngelihatnya tadi Indonesian rupiah mana IDR ya? IDR USD Iya, ya. rupiah. Oh, USD IDR, sorry. Nggak cuman terhadap mata uang dolar aja ya, tapi kalau saya ngelihatnya di sini juga masih triangle. Tetap triangle ini sifatnya netral, nggak turun, nggak naik, nggak kemana-mana. Si triangle-nya paling kalau dia flip levelnya 15.600 atau 500 yang agak sedikit khawatir. Kalau sekarang market strukturnya pendeknya iya. Kalau nggak salah Ini tadi baca saya baca triangle ya. ya triangle. Kalau saya lihat dari berita newsnya ini Bank Indonesia sedang melakukan tes stress, Om. Mungkin mau jelang redominasi ataupun mau Oh jelang ya, oke. data ini. Jadi Indonesia tadi ini aku lihat di CNBC sama baca di ini dia lagi tes stress. Ini rupiah kita cukup kuat nggak terhadap dolar misalnya ini. Jadi memang sengaja melakukan pelemahan terhadap rupiah. Nggak cuma di dolar tapi Singapura dolar juga. Aku selalu merhatiin ini antara dua ini ya. Singapura dolar juga kita lagi melemah nih. Ya, melemah, tapi di sini juga polanya juga triangle, jadi sifatnya netral. Selama gak break di 11.600 masih oke, dan kalaupun ada di sini jatuhnya sih rectangle ya, jatuhnya ya udah sideway besar aja gitu. Jadi ada penguatan sementara jangka pendek ini jelang ada data inflasi Amerika, terusnya ada besok kalau nggak salah ada trade balance-nya Cina. Akhir bulan ini ada FOMC, terusnya ada GDP ya, besok bukan ya, ada trade balance GDP, ada inflasi Amerikanya juga. Jadi emang banyak agenda ekonomi yang orang masih menunggu kepastian pasar tuh gimana ya. Memang kalau safe havennya untuk jangka pendek atau jangka moderatnya ya di bond nggak ada salahnya, bantu-bantu negara lah Om. Lagi susah negara. Oke ya, mau jelang pemilu masa nggak dibantu ya. Aku masih agak sedikit merhatiin ini ya, natural gas ini agak-agak mirip CPO ya. Memang dia secara market strukturnya belum, tapi saya ngelihat winter dikit lagi Om. Winter dikit lagi, sekarang udah masuk Juli, habis Juli sekarang udah pertengahan lah ya, 10 Juli. Lalu habis Juli, Agustus harusnya Eropa udah mulai mengumpulkan energi seperti gas karena mereka kan sangat ketergantungan gas, dan perdagangan gasnya itu kan disuplainya sama Amerika ya. Jadi korelasi nggak sama pegas nggak ada sih sebenarnya. Cuman kan kita bahas komoditas. Ini agak-agak Pegas nggak ada sama raja, jangan-jangan nih. bisa jadi ya. Disclaimer ya. Cuman saya ngelihatnya biasanya kalau dia break ada yang nge-call, wah harga natural gas naik, pegas begini-gini, ada yang nyambungin. Jadi bisa diperhatiin aja ya. Biasanya ada yang nge-call gas, cuman kalau kita call gas itu kemarin di 13.25 ya, masih di bawah, jadi tinggal pasang trailing stop aja. Jadi saya belum panggil gasnya lagi di Lotus di 13.15, 13.25 saya call buy. Jadi gas harusnya sih kalau hedge fund atau global fund udah mulai akumulasi untuk natural gas itu sendiri. Lalu dengan oil, kalau Indonesia kan lebih ke Brent oil, jadi saya nggak pakai US oil. Sebentar, agak sedikit lagging. Oke, di sini juga sama ya, Brent oilnya juga di sini ada pola triangle. Nah ini di sini aku ngelihatnya nih ada symmetrical baru breakout. Ini harusnya sih coba retrace dulu ya. Mungkin Brentnya
jangka pendek dia coba ke level 7475, habis itu retrace dulu apakah cukup kuat 7475-nya, kemungkinan dia akan ada retrace ke level 70.50 atau bisa sampai 69 90-an ya untuk Brent oilnya. Kalau dari jangka ininya sih sebenarnya masih bearish continuation ya. Dari sini kita juga bisa lihat, bisa nggak ke 100 lagi, kayaknya semua negara nggak mau ya harga komoditas khususnya kayak minyak menekan jadi inflasi. Ini saya ngelihatnya masih bearish continuation. Kalaupun dia ada kenaikan dia, biasanya kalau secara behavior atau perilaku, oil itu kenaikannya itu di akhir tahun, kayak di bulan Oktober, November, Desember. Kalaupun dia ada kenaikan tuh terbatas, hanya sampai 96. Tapi kalau Brent mungkin bisa sampai 103, habis itu mungkin turun lagi. Ini US oil ya, bukan Brent ya, sorry, mohon maaf. Jadi US oil kemungkinan kalaupun ada naik cuman sampai 96 mentok, habis itu koreksi lagi karena time frame besarnya masih bearish ya, belum ada ini. Kalaupun dari symmetrical continuation-nya ya masih bearish continuation. Lalu dari sisi Brent-nya itu juga hampir sama ya, sejalan ya Brent oilnya. Di sini ada breakout dari market structure-nya, cuman belum divalidasi ya, belum divalidasi breaknya dari Brent-nya itu sendiri. Ini lagi di area-area resist. Kalaupun break selanjutnya 89 sampai 100, habis itu 100 atau 99 dia turun lagi. Cuman kalau di Brent ini lebih liar daripada US oil. Oke, ini sekitar oil. Jadi masih konsolidasi sideway. Ini jangka pendeknya. Kalau jangka menengahnya ada di sini ya, flip levelnya ada di 87 atau di 8 ya, di 87-an ya, 87 89 key point levelnya. Lalu kita pindah ke CPO yang katanya ada La Nina, bagaimana untuk dari Iya betul Om. komoditas CPO. Beberapa topik di market tuh semua orang ngomongin CPO kayaknya deh. Nah, kalau dari market strukturnya sih belum Om. Ya, kalau dari market struktur, tapi dengan yang aku lihat dengan Om Alek, aku sepakat sih ya. El Nino ya, bukan La Nina ya, El Nino. Jadi El Nino tuh nggak cuma di CPO Om, di IHSG juga Om. Kadang panas, kadang hujan, kadang panas, kadang hujan. Jadi El Nino-nya berkorelasi dengan IHSG. 1 minggu terakhir ini juga lagi di saham-saham CPO kayak TAPG. Terusnya kita Lotus sempat call SIMP itu di bawah 392 ya, 392, 390 kita udah spekulatif buy SIMP. Kebetulan dari Om Umar juga, Om gimana Om CPO, waktu itu CPO masih di flip level 3.300 ya, enaknya kita di Lotus ini antara antara direksi dengan teknikal dan fundamental saling saling saut-sautan gitu ya di room kita sendiri. Jadi aku yang analisa dari sisi teknikalnya, Om Umar sebagai reviewnya, ada Om Krista juga dari makronya. Jadi kalau di sini dia belum break 4.500, belum breakout gitu. Tapi kalau dari dynamic sama dari jangka pendeknya oke lah breakout, karena kita lagi El Nino. Manfaatin aja ruang-ruang yang ada, karena kenaikan CPO masih ada ruang 10-11%. Hampir semua saham-saham CPO juga seperti LSIP, SIMP, TAPG upside-nya juga bisa sampai 11-17%. Habis ini mungkin nanti kita cek lagi untuk saham-sahamnya CPO. Lalu dari gold spot-nya sendiri ini masih dibilang karena kemarin sideway besar ya. Saya melihatnya kemarin ada supply ya. Ada orang yang bilang ada triple top, ada yang ini memang kalau saya jadi time frame besarnya ini sebenarnya sideway-nya cukup lama untuk si ini. Untuk jangka pendeknya udah downtrend. Ya, biasanya kalau memang setelah downtrend itu dia butuh namanya sideway. Kayak kemarin di sini flip levelnya 1983, lowernya dia di 1930. Nah kemarin kena MA 200 1993 92. Sekarang upside-nya 35. Kalau 35-nya ini di sini juga kita juga bisa lihat juga ranging-nya nih seperti agak
sedikit lebar, hampir kurang lebih 300-400 pips. Jadi belum ada, ini mau naik atau mau turun, tapi harapannya kalau dia nggak bikin lower low lagi, dia jebol 1890-nya nggak jebol, harapannya sih jadi B kemungkinan naik sampai di atas 2000, antara 2010 sampai 2020-an. Kalau dia ini dengan catatan dia nggak boleh bikin lower low lagi, tapi kalau dia bikin lower low lagi berarti ini masih melanjutkan dari tren turunnya dari gold itu sendiri. Tinggal tunggu data inflasi besok ya, lusa. Om Kus, maaf nih aku yang WhatsApp ini ya sekalian Oke. ada yang beberapa yang nanya. Lalu dari Lanjut. komoditas apa ini sendiri ya, apa namanya, si Newcastle sebenarnya sih masih turun kalau misalnya di antara ini. Cuman yang menariknya si Newcastle ya, atau future ini harga tahun 2018-2017 Om saat itu. Nah, ini ada saham-saham yang waktu itu sempat ekspansi kayak Indika ya, Indika, beli Kideko, terus ya Bumi restrukturisasi, terus ya juga ada ekspansi juga dan lain-lain. Jadi buat penambang batu bara sebenarnya di harga segini sih masih untung, bahkan untungnya malah di atas dari tahun 2018-2017 yang waktu itu ATH ya. Tinggi dan tambah lagi ATH. Jadi masih banyak saham-saham batu bara masih bagus lah kalau buat saya ya, point of view saya. Jadi kemungkinan minus enggak. Bahkan kayak batu bara sendiri kayak PTBA 2020 lagi kena force major, dia masih bagi dividen, masih bisa cetak laba untung. Jadi batu bara masih oke, masih cukup menarik. Selanjutnya udah nggak ada lagi dolar indeks ya. Kita dolar indeks, kita lihat dolar indeksnya juga sebenarnya sih udah bearish. Kalau diksinya itu sendiri sebenarnya udah bearish. Di sini juga market structure-nya nggak breakout, di sini juga nggak breakout, malah cenderung peluang turun lagi. Yang ditunggu-tunggu pasar itu kan dia breakdown dari level 100 dolarnya ya, begitu 100 dolarnya, tapi di situ juga dia ada support di 98 dan 97, mantul lagi. Jadi nggak kemana-mana juga nih dolar indeksnya. Oke, selanjutnya aku bacain dari momentum dulu ya. Baru kita ini nih ya, masih ada berapa? 10-15 menit ya. Di sini secara ini benchmarknya pakai Kompas 100 dan indeks 80 dan Jakarta Islamic Index. Bisa diperhatikan sahamnya yang momentumnya menguat, mau masuk front runner ataupun masuk leading, ada XL. Di sini ada ERA ya, 1-2 hari ini ada akselerasi, bukan ya ERA bener ya. Ada ERA, ada INTP, ada Semen Gresik, TKIM di sini masih bullish ya sebenarnya, dan ada polarizing wedge juga kalau nggak salah, tekin. Tinggal breakout dari rising wedge-nya aja ya untuk TKIM. Ada koreksi 6275 sampai ini oke lah ya, 6100 bisa untuk counter buy, upside-nya juga lumayan bisa sampai 7150 dan 7600 untuk TKIM. Lalu setelah itu XL-nya juga ada inverted and shoulder. Ini untuk indeks kompositnya ya, yang secara screening dari 100 saham yang nongol ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 saham, bisa diperhatikan untuk blue chip atau second liner-nya itu sendiri. Lalu setelah itu ada sektor healthcare. Di sini ada MTMH sama Sido. Sido ini cukup sideway, cukup kuat. Saya perhatiin behaviornya si Sido ini dari kapan tahu nih cukup kuat nih ya. Sido di level 720 sampai 700 ini nggak bisa tertembus ya. Bisa juga dia bikin kayak mangkok besar, bisa juga ini. Jadi boleh cicil-cicil akumulasi Sido dengan batas resiko misalnya tertembus 700-nya di kayak kepleset ke berapa, 695 685, ada baiknya sih stop loss gitu. Resikonya juga masih bisa terbilang kecil ya, 4%. Upside-nya juga lumayan ya. Upside-nya kalau misalnya pendek, ini kan trading on support ya, seperti ini bisa 5%, 1:1 atau 1:2 nih Om untuk Sidonya. Kalau benar-benar syukur jadi rounding bottom, rounding bisa jadi 12% juga masih oke.
Cuman target pendeknya ya 815 lah ya, 100 ambil 100 poinan masih oke ya. 115 835 jadi 14% dengan resiko 4% dengan skema tadi Om Alek money managementnya nggak ada salah. Lalu di sini ada TKIM, ada SMGR, ada BRMS, ada TINS ya. TINS sama INTP. TINS juga kita udah sempat mention dari minggu lalu kalau nggak salah, sorry. TINS. Jadi kita belum call back lagi untuk si TINS karena kenapa? Dia belum break market struktur. Kita kena pertama call untuk TINS itu 905, 910, sekarang udah 955. Buy on weakness aja, buy akumulasi ya. Harapannya dia menjadi double bottom untuk TINS itu sendiri. Lalu di sini ada sektor energi, DOIT ya, ada DOIT, ada ELSA, ada Bumi, ada Toba. Tobanya sendiri sebenarnya udah break market struktur, lagi koreksi, lagi retrace, lagi throwback. Tinggal lihat aja Toba ada di berapa. Kita ambil aja tertingginya kemarin 500, kita pakai Fibo ya. Saya ngelihatnya sih kayak ada warna-warna kayak mau bau IHNS ya. Tapi kemarin roundingnya dia udah selesai nih. Ya, roundingnya udah selesai. Kalaupun di sini ada di berapa sih nih? 438. Kalau di bawah 438 kalau mau jangka pendek trading scalping boleh ya. Dengan batas resikonya di 420 ya. 420 kalau dia 420 turun dari 420 artinya dia kembali ke trend channel downtrendnya lagi. Ya, jadi di bawah 438 atau di bawah 440 boleh buy, mungkin bisa profit taking ambil di flip level 462 sampai 480-an lagi ya. Kemarin ada tutup close di 480-an untuk Toba, tapi dari momentumnya ada penguatan cukup bagus nih ya. Kemarin juga ledakan volume, ada Bumi, ada ELSA, ada Pegas. Nah ini Pegas juga ya di sini. Pegas kita belum call back lagi karena belum ada volume yang cukup mendukung ya. Kita wait and see dulu ya untuk Pegas. Kemarin janjinya aku tuh ini sebelum tanggal 8 harusnya udah naik, sekarang tanggal 10, nanti tinggal kita lihat tanggal 18 20 Juli ya kalau nggak salah, 18 Juli. 18-21 Juli kita lihat lagi. Om Alek di sini enaknya Om Bus gitu. Jadi setelah dikasih tahu belinya apa, dikasih tahu juga tanggalnya gitu loh. Jadi kalau kita belum waktunya kita suruh kopi-kopi aja gitu. Menurut primbon Jawa ya. Oke, lalu kita lanjut Pegas. Tapi di sini ngelihat Pegas nih momentumnya udah bagus ya, mau mengarah 45 derajat arah front runner. Bisa cicil buy on weakness aja. Ada energi juga, ada Bumi, ada BRMS, ada energi, VKTR ya. Jangan yang dibelinya Dewa. Yang di sini yang masuk. Kan temennya dia bos katanya. Lalu di sini ada NATO, cuman nggak ada akselerasi walaupun di area bullish ya. NATO, Boga juga sama. Hari ini liquidity-nya nih memang besar itu di NATO, Boga, dan satu lagi Care ya kalau nggak salah. Kars ini ada 3 hari akselerasi, LPPF ada hidden divergence, cuman belum cukup kuat powernya ya untuk LPPF. Di sini ada ANJT kita belum call back lagi karena kita rekomendasi ANJT itu di bawah 700-an kalau nggak salah ya. Rekomendasi itu ya benar ya di 705 kalau nggak salah 700-705. Tiba-tiba di sini ada foto Pak LKH, bingung kan ya mau call back-nya lagi ya. Jadi ya udahlah ya, lumayan ya. Jadi ANJT kita juga mantau terus nih ANJT nih dari 7057 ini ya. Manfaatin aja momentum-momentumnya yang ada. Di sini juga ada roundingnya juga. Lumayan manfaatin roundingnya dari ANJT. Udah tercapai belum nih kira-kira? Upside-nya ANJT belum hitung ulang nih, soalnya ini baru sekalian gambar dadakan. Biasanya kalau sambal dadakan, ini gambar dadakan aja. Masih bisa ya ke 1020-nya ANJT. Jadi kalau misalnya sekarang beli tadi masih ada bulat tuh bos. Tahu bulat itu. Jadi masih ada 13% ya, 1020 wajar aja kalau psikologi levelnya kena di atas 1000 biasanya ada yang profit taking. Tapi
Saya sukanya ANJT ini dari tanggal 4 Juli atau dari awal bulan ini volumenya mendukung untuk ditransaksikan atau diperjualbelikan gitu ya. Jadi masih bagus ANJT, jangan sampai loss momentum kayak IMAS, jangan loss momentum kayak ANISP ataupun Gajah Tunggal. Ini baru breakout ya, kalaupun koreksi kesempatan untuk buy on weakness. Momentumnya juga di sini lagi bagus, lagi strength untuk ANJT, jadi hold aja ya untuk ANJT. LSIP-nya juga sama, tadi LSIP-nya udah dibahas, ALI-nya juga udah dibahas, TAPG juga udah kita bahas, yang belum kita ini DSNG. DSNG dia break upper Bollinger ya. Upper Bollinger ya harapannya ya, namanya saya juga belum punya, tapi kita analisa bareng aja di sini bersama. Ya harapannya sih bikin rounding juga ya. Roundingnya mungkin pendeknya saya agak sedikit turunin di flip level ini ya. Flip level 640 atau 650 ya, agak sedikit ini kalau dia berhasil breakout di flip level ini kan lumayan cukup panjang juga. Untuk dari DSNG volumenya juga nih kayak volume repo ya, mirip-mirip apa namanya, mirip-mirip Mirex ya atau Rimo ya. Oke, kalau mungkin bisa 720 sampai kalau 7020 agak sedikit overshoot di 780 akan ada profit taking atau di atas resist ya untuk ANJT. Kita lihat udah mulai terbatas. Buy on weakness aja di flip level 560 atau 550 boleh buy on weakness DSNG. Setelah DSNG lalu ada SSMS. Nah ini saya menarik SSMS nih ya. Selamat Sampurna, sawit sumber emas. Ya di sini baru mau mulai, tadi sempat ada volume ledakan, cuman ditutup melemah. Di sini masih downtrend ya. Saya ngelihatnya masih downtrend. Cuman di sini aku ngelihat ada pola triangle ya dari SSMS itu sendiri, cuman agak sedikit kecil nih. Nah, sebentar ya. Ada triangle, dia lagi mau coba ya lagi mau coba pullback nih istilahnya nih ya, balik ke dalam trend channelnya. Kalau ini di sini kemarin habis bagi dividen 1480 sampai 1500 kayaknya bisa ya. Misalnya ini sekarang di sini upside-nya kita hitung, upside-nya ada upside sampai 1530 ya, 1530 17% atau 18% dengan batas resikonya downside-nya mana sih ini? Nah, nih downside-nya ini di sini agak sedikit 8%, hampir 1:2 ya Om ya. 1:2 nih saya ngelihatnya. Tinggal atur MM-nya aja gimana nih, 18% kalau dia break dari equilibrium-nya, kenaikannya masih bisa sampai flip 34% atau 1740 lah ya. Kita ini untuk SSMS. Di sini ada BANK udah kita ini juga deh ya, BANK. Dari 1220 kalau nggak salah ya kita ya. Di sini ya dari 1220 kita mention BANK. Hari ini kenaikannya nggak didukung sama volume, kita nggak berani mention nih ya untuk BANK. Memang 2-3 hari kalah sama candle 1 hari ini. Lalu di sini ada BMTR, ABMM dan UNTR. BMTR ini bagus banget ya kalau dari sisi teknikal, point of view teknikal ya. Di sini rounding bottom udah tercapai ya, 74-nya hari ini bikin high-nya lagi, udah kena Fibo 100-nya. Kalau ngelihat dari besarnya lagi, dia ada rounding bottom lagi nih yang harus dicapai nih di flip level 426 sampai 42 ini. Tinggal jarak bawahnya yang ya bawahnya yang agak sedikit mengkhawatirkan ya, downside-nya ini bisa 8% sampai 10% nih. Tinggal MM-nya kuat gimana nih money management-nya. Tapi secara ini masih bullish BMTR. ABMM juga bagus ya. ABMM kita pernah mention juga di morning stick pagi
di Instagram Lotus ini masih bagus, masih terjaga. Mungkin bisa cek di 3860 sampai 4300. Kalau nggak salah ada juga yang fundamental cukup bagus, trennya masih bagus nih Om, ada Hexa. Mungkin liquidity-nya susah. Tapi di sini ada INS, ini masih jalan ya, Hexa. Kita sempat mention juga untuk sell-sales di ini juga. Ini masih bisa, trennya juga masih lanjut ya. 6.500 Om, itu ada namanya Om, yang tak chat itu. Apa tuh? Coba Om sebutin Om. Sebutin ya, itu Tekim, BBKP, BSDE, Om Kus. Tekim kan tadi udah ya? Sama Harum. Tekim tadi udah. Tekim kan Rising Wedge. Yang belum BKP, Bukopin, BSDE, Harum. 117 kena nggak hari ini tadi? Belum ya? Oh, belum ya. 117-nya belum, baru kena 115 ya. Ini baru break triangle. Yang sehat sih harusnya high, low, ya, low, high, low. Nah ini ada sedikit doji, kemungkinan ada uji retrace dulu ya. Bagusnya sih dia koreksi dulu nih. Range-nya ke berapa, di bawah 110. Kalau dia masih kuat di atas 104 sih masih oke. Ya, yang bagus tuh pergerakannya zigzag. Jadi selama dia bertahan dulu ya throwback dulu. Selama di atas 104 masih oke. Jadi secara trennya juga tren jangka pendeknya masih bagus ya. Untuk BBKP tinggal mau swing, sebenarnya scalping bisa manfaatin swing high swing low nih. Kalaupun ada turun ini selama 104 masih kuat, besok ada penurunan beli, bisa jual lagi di 112 atau di 113, turun lagi beli lagi merah, hijau lagi jual. Jadi selama tren itu masih terjaga, masih jelas, masih bisa nih ya kayak BBKP. Karena di berapa 126 130-nya belum tersentuh nih. Sama 120 117 juga belum. Jadi kalaupun ada koreksi, kesempatan untuk re-entry atau mau kayak gimana. Setelah BBKP apa tadi? BSDE tadi. BSDE ini menu besok kalau nggak salah kita callback lagi karena kita udah callback minggu lalu kalau nggak salah ya, beli BSDE di Lotus Andalan Instagram. Betul. Instagram Lotus udah pada follow belum ya? Kita udah call ini dari berapa? 1070. Nah, ya, 1070. Besok juga masuk lagi ya kalau nggak salah Umar ya. Besok masuk lagi untuk buy lagi untuk maintain akumulasi untuk siapa BSDE ya. Jadi selama dia masih kuat dari 1020-nya nih masih uptrend ya. Kalaupun sideways kita juga di sales juga nih area support, sideways-nya di sini masih bisa ada ruang nih kenaikannya sampai 1050 1065. Manfaatin aja atas bawahnya. Apalagi kalau break dari flip 1200-nya berarti kenaikannya kurang lebih sama seperti 1200 kurang lebih, kita tinggal dikali 2 aja upside-nya. Itu ada wins. Berapa transaksi value-nya Om? Wins INKP, P1. Wins berapa? Coba wins kita. Ya. Wins ada berapa miliar? Ada cuma 3,5 miliar Om. Kayaknya agak ini ya. Volumenya juga hilang-hilangan nih kalau wins ya. Oke, bisa upset ya. Pawon. Kalau INKP udah pasti oke lah ya. INKP masih oke, masih uptrend. Pawon, sebentar nih. Ini supply-nya yang di sini nih ya 500. Di sini ada rejection ya, ada area demand-nya. Ya selama dia kuat di atas 470 masih oke ya. Ini agak-agak sedikit tricky ini ya untuk si Pawon. Kenapa? Karena di sini dia supply open low, open high, tiba-tiba langsung jualan sampai sini terus nih. Daripada Pawon kalau saya ngelihatnya lebih pilih ke Alam Sutra atau SMRA. Main CTRA kayak deh bos kemarin. CTRA bagus karena hari ini dia kasih sinyal sideways. Tapi kalau Alam Sutra ini ada pola rising wedge Om. Udah deteksi rising wedge, Alam Sutra, SMRA juga ini bisa potensi cup handle Om. Atau dia melanjutkan dari flag pattern-nya lagi nih.
nih break SMRA flagnya. Jadi ada Oke. dua calon ya, calon potensi antara dia mau flag melanjutkan atau dia mau bikin CNH untuk SMRA. Dibanding pawon sih itu ya. Satu lagi apa sih? CTRA tadi Tadi ya. ada CTRA. CTRA saya ngelihatnya hari ini dia ngasih sinyal sideway. Kenapa? Karena rejection bawah sama rejection atas nih. Jadi rangingnya si CTRA boleh nih untuk buy akumulasi selama di bawah 1100 sampai 1030 nih. Resikonya juga Oke. lumayan sedikit kecil ya, nggak terlalu besar resikonya. Kalau misalnya 1020 jebol, di sini ada 3,5%. Upside-nya yang lumayan cukup sedikit lebar tuh ya, hampir 1:3 aku lihatnya untuk si ini. Jadi buy Om, ini ada akumulasi request PTMP cuma 800 juta, nggak usah ya. avoid. Kita pakai yang 5 miliar aja Om. Oke. Terakhir Adi, Bos. Adi Karya. Adi juga sebenarnya juga volume Adi berapa nih? Adi, oke lah. Adi ini ada 7 miliar ya. 9, oke lah. 6 miliar. Adi di sini bisa jadi pola ini juga nih. Ini kan ada master candle nih, cukup besar nih Om. Bisa dilihat ini adalah master candle atau bilang ada yang bilang mother candle, ada yang bilang master candle, ada yang bilang father candle lah, suka-suka lah ya. Atau candle Alec yang gede, lebih gede lagi. Oke, di sini selama Adi Karya dia nggak turun dari berapa? 434 ya. Selama 434-nya nggak turun dari 434 masih oke ya trennya. Jadi dia sideways rangingnya dia di flip levelnya 496 sampai 440. Jadi memang sideways aja. Volumenya juga di sini juga bisa kelihatan juga nih ya. Adi Karya kemarin sempat ada volume, tiba-tiba volumenya hilang lagi. Iya karena IHSG-nya juga sama gitu ya, masih kurang dari liquidity-nya itu sendiri. Gitu, Om. Siap. Om, ini ada lagi tapi ini terakhir aja 2 ya, GJTL sama SMGR. Biar soalnya sudah malam ini. Gadget tunggal sama SMGR. Di sini aku ngelihatnya ada Kijak 1 2 3 ada akselerasi nih Kijak dulu ya. Kita selesaiin dulu. Di sini momentumnya Kijak bagus, secara trennya juga masih uptrend. Ya. Masih uptrend untuk Kijaknya. Lalu ada gajah tunggal tadi ya. GJTL tuh volumenya gede banget tuh. GJTL 99 bio. Kalau dia pengen bagus sih harusnya di 1135 sampai 1170 harusnya mantul. Cuman kalau nggak mantul hati-hati. Harusnya sih bisa lah ya sideways di 11 di bawah 11 ini. Tapi waspada aja kalau dia turun dari 1145 atau 1130 nih. Ini ingat-ingat Bitcoin Om. Naiknya parabolik, turunnya juga wajar gitu ya gravitinya. Memang kemarin ada ledakan itu buat latihan volume. mental. Ada ledakan volume, Latihan mental. cuman kemarin sempat memang ada distribusi, wajar aja ada orang profit taking karena kenaikannya kita di BBK atau ini sendiri merhatiin gajah tunggal tuh dari harga 700-an Om. Kita juga di Lotus juga dari harga 700-an, makanya pas lagi di sini udah nggak kaget juga gitu, nggak gajah tunggal. Tapi kalau mau nguber-nguber kayak gini, hati-hati aja, ini jatuhnya lebih milih ke markdown akumulasi. Jadi kalau dia nggak turun lebih dari 1030, boleh lah ya untuk spekulatif buy lagi, lalu nanti jual mungkin di flip level 1313-20. Setelah gajah tunggal apa Om tadi? Om terakhir Om, SMGR terakhir. SMGR tadi momentumnya udah ada ya, front runner di sini, market structure-nya udah break ya. Market structure-nya udah break di flip level-nya 1 ya, di sini udah break. Volume juga ya didukung sama volume. Kalau dia pun retrace ada rising wedge juga SMGR. Kalaupun retrace jangka-jangka sehat, koreksinya 6325, 6300, waspada kalau dia turun di bawah 6150. Lebih baik sih kabur, artinya distribusi. Kadang-kadang orang suka antri di 6150 atau 6050,
ujuk-ujuk jadi resist ya kan. Ngeri-ngeri sedep gitu. Jadi hati-hati aja, tapi kalau secara ini sih udah break market struktur kecilnya udah, mungkin akan uji next levelnya ada di 6.700 sampai berapa 7.000 ya psikologi levelnya nih. Agak sedikit oversold-nya Siap, ada di Komandan. 7.500 atau 7.625 untuk semen Gresik. Itu Om. Jangan lupa ingat tadi kata Om Alek, ini kan ini masa sideway nih. Jadi kalau ngasih target jangan tinggi-tinggi gitu ya. Kita masih berada di fase market konsolidasi panjang gitu. Anyway, semuanya terima kasih banyak hari ini. Mudah-mudahan kita banyak dapat manfaat nih, dapat ilmu hari ini. Terima kasih Om Alek dari Kurikulum Saham. Terima kasih Mas Krisna dan Mas Koswara. Tadi sama hari ini ketika kita ngomongin market yang sideways bukan berarti kita cuma bisa melongo gitu ya, meratapi nasib. Karena somehow selalu ada rotasi dari sektor itu dan seberapa jeli kita untuk bisa melihat ada potensi-potensi cuan yang di market. Itu pasti ada. Tinggal mungkin yang mesti dikurangi adalah tadi tuh kalau kita biasa ngasih profit target itu 30% gitu ya, coba mungkin dikurangi jadi 5% bungkus gitu ya, kira-kira gitu ya. Yang pasti tetap semangat karena kita pasti dapat sesuatu lah kalau kita merhatiin market secara seksama. Akhir kata dari saya on behalf of Lotus Umar undur diri, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih semuanya, semoga tetap cuan. Assalamualaikum. Amin. Thank you Terima semua. kasih Terima Thank kasih. you semuanya. Om Thank you Mas Alex, Krisna, thank you thank you Om Om Alex. Kos.